Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diguyur hujan deras 4 jam, ratusan rumah di kota Mataram terendam banjir hingga 2 meter. Sejumlah kendaraan ikut hanyut terbawa banjir. Kabarnya terendam banjir, puluhan lansia penghuni panti jompo di Mataram dievakuasi petugas. Edarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Di pos ya. Di pos. Banjir luapan sungai menyebabkan puluhan rumah di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram terendam dan menyisakan pilu bagi warga. Banjir setinggi 2 meter terjadi diduga akibat talut penyangga sungai dengan perumahan jebol sehingga langsung menerjang perumahan. Tak hanya merendam perabotan dan peralatan elektronik, banjir juga menyebabkan puluhan kendaraan terendam bahkan ada yang hanyut. Sejumlah warga mengaku trauma dengan banjir yang datang tiba-tiba. Beruntung mereka dapat menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah dan lantai bagian atas. Warga juga mengaku masih khawatir banjir susulan akan terjadi, mengingat cuaca mendung dan hujan masih terjadi pada Senin pagi. Ya begitu kena langsung naik ke atap ini rumah Ibu Ayu ini, tingkat 2-nya. Itu. Ya itu terus sampai besar sampai segini loh banjir. Ini banjir sampai segini. Di dalam ini semua hanyut. Terus barang-barang ini, kerjaan barang dagangan ini sudah hanyut semua. Oh, hanyut. Yang di tengah itu kan mobil saya, Pak. Yang di Inopat di tengah itu, Pak. Iya, hancur Pak mobilnya, Pak. Langsung masuk, Pak. Airnya ke air bah, Pak. Dalam waktu sekejap tuh mobil tuh sudah tenggelam, Pak. Tidak sampai 1 jam, Pak, air tuh tidak sampai hitungan 15 menit mungkin tidak nyampe, Pak. Sudah. Yang menjadi kendala kami sampai sekarang karena air ini kan kurang, volumenya airnya kurang. Seharusnya ada dari PDAM atau dari pemadam kebakaran, karena rata-rata kami lihat tanah ini sampai 10 cm, Pak. Kalau kita menunggu sampai sore sudah keras, justru akan menyusahkan untuk pembersihan. Kemudian sampah-sampah yang berserakan sampai sekarang kendaraan masih terbatas. Untuk membantu warga, puluhan personel TNI dari Kodim 1606 Mataram melakukan pembersihan sampah dan lumpur sisa banjir di sejumlah titik perumahan yang menjadi wilayah terparah terdampak banjir. Awaludin dari Mataram melaporkan. Puluhan hektar tanaman tembakau di Desa Persiapan Daha, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, terendam usai diguyur hujan lebat pada Minggu sore. Tanaman tembakau yang sudah tumbuh besar mulai layu dan terancam rusak akibat terlalu banyak menyerap kadar air hujan. Sejumlah petani mencoba mengurangi genangan dengan membuat saluran irigasi di lahan areal tanam. Petani khawatir akan mengalami gagal panen, padahal mereka telah mengeluarkan biaya produksi yang sangat tinggi untuk menjaga tanaman tetap hidup. Alhamdulillah, walaupun sejak semalam sampai kira-kira jam, kondisinya sudah mulai surut. Itu hampir 10 tembakunya banjir. Kita berdoa mudah-mudahan bisa. Tapi kebanyakan sudah mulai layu kalau sudah kena matahari. Menyikapi hal itu, Pemda menerjunkan petugas penyuluh untuk mendata wilayah terdampak dan volume kerusakan tembakau yang terendam air hujan. Hujan yang agak panjang di musim kemarau. Tapi kan masyarakat kita belum menanam tembakau itu di wilayah yang hanya bisa menanam 1 kali pagi. Itu alternatifnya memang adalah tembakau. Sehingga mereka tidak bisa juga stop lama-lama.
lewat menanam, dan ini sejak mereka mulai menanam ini kan terjadi hujan. Berapa kali sudah ada 3 kali terjadi hujan. Selain meminta petani mengupayakan pengeringan lahan secara swadaya, Pemda juga mengingatkan petani agar mengatur pola tanam agar tidak merugi karena tanamannya rusak terendam banjir dan air hujan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat banjir akibat hujan deras pada Minggu malam menyebabkan ratusan rumah di 6 kecamatan terendam banjir. 6 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sandubaya, Cakranegara, Selaparang, Mataram, Sekarbela, dan Ampenan. BPBD juga mencatat sebanyak 7.714 keluarga terdampak banjir, 15 orang terluka, dan 520 orang mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Sebagai tindak lanjut dari kondisi darurat bencana, Pemda juga telah mendistribusikan bantuan sembako dan air bersih ke para korban di seluruh kecamatan. Dan di kali ini kan posisinya paling rendah ya, paling hilir. Otomatis juga dampak daripada kejadian bencana ini paling besar. Terutama mengingat jumlah penduduknya, kepadatan bangunannya, kemudian jenis bangunan. Jenis bangunan ini OPD, perkantoran, perumahan masyarakat, termasuk juga pendidikan. BPBD hingga saat ini masih terus mendata kerusakan akibat banjir dengan turun ke lapangan, sekaligus mendata total kerusakan yang ditimbulkan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dua pemuda berinisial BN dan EAF diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Keduanya diringkus di salah satu rumah di Kelurahan Bertais. Diduga keduanya akan berpesta sabu-sabu. Selain menangkap pelaku, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 0,31 gram, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga salah satu rumah di wilayahnya kerap dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Dari informasi yang kami dapat, ada inisial yang namanya terduga pelaku inisial B, selama ini menjadi pengedar narkoba di wilayah Bertais. Sehingga ketika kami lakukan penyelidikan, kami mendapat informasi jika saudara B ini sedang berada di rumah saudara EAF, sedang mempersiapkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya menjual sabu-sabu jika ada yang memesan, dengan keuntungan 50 hingga 100 ribu rupiah per paketnya. Harga berapa kamu beli sabu? 1 kilo? Sabu itu setelah kamu beli untuk apa? Konsumsi. Kamu mau konsumsi? Sama siapa kamu konsumsi? Sama Erwin. Erwin itu siapa? Teman. Di mana? Bertais. Sama-sama Bertais berarti kamu? Iya. Atas ulahnya, tersangka terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.